Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok Masa Reformasi Indonesia yang beranggotakan Rebecca Romauli, Rifa Fitria, Sasi Kirana, Satria Adiputra, Sarla Arlin, Tarik Damar, Ungu Puji, Zelfa Zahira, dan Zihan Siti. Berbekal semangat Pancasila, berbagai upaya pun dilakukan untuk memperbaiki kondisi bangsa di masa reformasi. Pengamalan sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, sangat krusial untuk ketahanan Indonesia yang saat itu berada di jurang perpecahan. Karakteristik demokrasi periode reformasi demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila dengan karakteristik mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Kondisi demokrasi Indonesia periode reformasi dinilai sedang menuju sebuah kesempurnaan. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti bahwa empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bisa dilihat dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu pertama 1945 sampai 1949. Yang kedua, pemerintahan parlementer 1949 sampai 1959. 1959 sampai dengan 1965. Yang keempat, pemerintahan Orde Baru 1965 sampai 1998. Yang kelima, pemerintahan Orde Reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie. Periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Pada 1 Mei 1998, Presiden dapat dilaksanakan pada 2003. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Dahlan. Di hari yang sama, Presiden Soeharto memangkas subsidi energi mengikuti saran dari International Monetary Fund IMF. Karuan saja keputusan tersebut menyulut aksi penolakan. Akibat kebijakan tersebut, harga bahan bakar minyak atau BBM naik dari Rp70. Sehari kemudian, 2 Mei 1900 tersebut diralat dan kemudian Soeharto membuat pernyataan bahwa reformasi bisa dilakukan pada tahun 1998. Masih membayangi Indonesia. Harga bahan bakar minyak atau BBM menjolak pada 2 Mei 1998. Kenaikan BBM tersebut
kota Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran pada 4 Mei 1998 yang berujung kerusuhan saat massa bentrok dengan petugas keamanan. Sebanyak 16 mahasiswa dari Universitas Pasundan Bandung mengalami luka-luka akibat bentrok dengan aparat keamanan. Demonstrasi masih berlanjut di hari berikutnya, 5 Mei 1900 di Medan. 1998 di Medan. Massa mahasiswa yang lebih besar. Demonstrasi tersebut juga berujung kerusuhan. Tragedi Trisakti pada 12 Maret 1998 menjadi kenangan pahit tersendiri bagi lahirnya reformasi. Demonstrasi yang awalnya berjalan kondusif berulah jadi peristiwa berdarah dan aparat menebaki massa yang menurut reformasi secara membabi buta. Hingga saat ini kasus pertanggungjawaban tewasnya 4 mahasiswa tersebut belum tuntas. Pada 19 Mei 1998, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam, diantaranya Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Malik Fajar, dan K.H. Ali Yafi. Pertemuan tersebut berlangsung selama 2,5 jam, yang semula direncanakan hanya 30 menit. Para tokoh membeberkan dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur dari jabatan. Soeharto menolak permintaan rakyat Indonesia tersebut dan mengajukan pembentukan Komite Reformasi Soeharto, menegaskan bahwa dirinya tidak mau dipilih lagi menjadi presiden. Namun pernyataan Soeharto tersebut tidak dapat meredam aksi massa. Bahkan mahasiswa yang datang ke gedung MPR untuk melakukan unjuk rasa datangi lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada 20 Mei 1998, jalur menuju lapangan dengan kawat berduri. Hal ini dilakukan untuk mencegah massa masuk ke kompleks Monumen Nasional. Namun, pengerahan massa tersebut batal dilakukan, sebab pada dini harinya Amin Rais meminta massa untuk mengurungkan agenda karena khawatir kegiatan tersebut akan menelan korban jiwa. Pada Kamis 21 Mei 1998, peristiwa tragedi Trisakti menjadi salah satu pemicu lainnya reformasi terjadi dan sekaligus runtuhnya era Orde Baru yang bertahan selama 32 tahun. Soeharto mengumumkan mengundurkan diri dari tampuk kepresidenan di Istana Merdeka pukul 9 dan digantikan oleh B.J. Habibie yang disumpahkan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soekarno dan Soeharto. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang lainnya. Wassalamualaikum.